Teman-teman semua apa kabar? Sehat? Semoga sehat semuanya. Hari ini gue bakal collabs sama Mas Mario Iroth dari Will Story. Sekul. Sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke guys, sebentar lagi gue bakal terhubung langsung dengan Will Story alias Mario Iroth. Kita tunggu aja, sebentar lagi bakal connect. Sudah siap? Tinggal tunggu aja, bentar lagi. Hai teman-teman semua, hari ini gue udah terhubung sama Mas Mario Iroth, aka Will Story. Salah satu influencer dalam dunia permotoran yang gue udah ngefans sejak lama, sejak tour dia yang pertama mungkin ya. Tapi saat ini dia sedang ada di Argentina. Tadinya mau dari Amerika Selatan sampai ke Amerika Utara, cuman sekarang sedang ada di Argentina. Apa kabar Mas Mario Iroth? Wih, kabar baik. Kabar baik. Sekarang lagi stranded di Buenos Aires. Oh, lagi di Buenos Aires ya Mas ya? Betul. Gimana ini masih Mas? pagi ya di sini nih. Ini jendela saya terang banget. Ini masih pagi ceritanya. Di sini jam jam 8 malam. Di sana jam 10 pagi ya? Jam 10. Jadi beda lebih mundur 10 jam dari Indonesia. 10 jam. How are things Mas di sana Mas? Baik-baik. Ya, aman di sini. Cuma nggak seramai di Indonesia ya, kotanya ini. Oh, Suasananya. memang populasinya Cuma sedikit atau gimana tuh? Pertama populasinya sedikit, yang kedua ini kan karena pandemik ini, jadi belum ada yang namanya new normal di sini. Oh, belum Masih ada. sistem boleh dikatakan kayak PSBB gitulah. Masih jaga jarak, masih nggak boleh keluaran seenaknya gitu. Oh, kalau Mbak Lilis sama Ruben apa kabar? Mbak Lilis baik nih, lagi masak nih untuk persiapan makan siang dan malam. Udah berapa lama Mas Ini berarti di sana? Di Argentina tuh udah berapa lama? Kalau touring sendiri mulainya Februari ya. Februari pas hari Valentine. Pas hari Valentine. Cuma 1 bulan dari itu, kan 1 bulan kita udah keliling Chili dan Argentina. Diberlakukannya lockdown sama pemerintah Argentina. Jadi terhitung pertengahan Maret sampai sekarang itu saya menjalani karantina tuh. Masih karantina. Udah 4 bulan ya Mas? Udah 5 ya, masuk 5 ya. Masuk 5 bulan ya? Itu ngapain aja Mas 5 bulan gak kemana-mana gitu? Ini rambut udah sampai panjang nih bro, nih. Ya katanya lu mau cukur. Tadi besok baca-baca lu mau cukur. Baru bisa besok karena ada kelonggaran dari pemerintah gitu. Boleh buka usaha mulai dibuka sedikit-sedikit di sini. Ya, toko-toko yang tadinya tutup mulai dibuka, cuma harus maksimum 2 atau 3 orang aja di dalam gitu. Di sini sih sama sih konsepnya kayak gitu. Cuman nyatanya sih nggak gitu. Iya. Kalau di sini ketat banget soalnya, karena kan takut banget kali ya pemerintah di sini antisipasi biar nggak meluas wabahnya. Soalnya kan di sini paling tinggi kalau nggak salah di negara tetangganya itu Brasil ya, kalau kita dengar ya. Jadi diwaspadai aja sama pemerintah biar lebih aman warganya, termasuk warga pendatang atau turis seperti saya ini. Oh gitu. Jadi antisipatif banget ya. Terus selama di Amerika Selatan nih Mas, lu udah kemana aja? Terus yang paling menarik tuh selama touring dari Februari sampai sebulan itu apa aja? Gimana tuh? Nah, touringnya kan mungkin teman-teman udah nonton di YouTube atau intip di Instagram ya. Itu pemandangan-pemandangan itu kita touring waktu itu ke arah selatan. Ke daratan Patagonia. Mirip-mirip Eropa lah. Mirip-mirip Eropa gitu. Gunung-gunungnya, gurun-gurun.
Sampai berhasil menuju kota paling selatan di dunia, Ushuaia. Oh, Nah, itu goalnya Ushuaia. saya udah. Kalau Indonesianya kita udah nyampe Sabangnya lah. Sekarang saya tinggal nyari Merauke-nya ya. Nah, jadi misi pertama saya udah tuntas di Ushuaia. Sekarang tinggal melengkapi di Alaska. Asik. Jauh banget tuh. Itu jaraknya berapa ribu Jauh. kilometer tuh, Mas? Dari Kalau Santiago sampai ke ditarik Alaska. dari sini ya, kalau ditarik garis lurus sih cuma 17 ribuan. Cuma kalau lewat darat kan kayak benang kusut. Kayak benang kusut nih masih kurang lebih 40.000 kilometer. 40.000 kilometer. Iya, mungkin kalau orang Indonesia mungkin umumnya bawa motor 40.000 kilometer itu mungkin 1 atau 2 tahun ya. Kalau dipakai, ini saya harus menyelesaikan dalam waktu 6 bulan. 40.000 kilometer. Begitulah ya. Oh, oke. Terus Gitu. reasonnya Mas apa sih Mas? Milihnya tuh dari selatan ke utara, bukan dari utara ke selatan atau sebaliknya? Pertama kalau kenapa saya milih selatan ke utara karena ini ya menyesuaikan dengan cuaca. Karena waktu akhir tahun gitu di utaranya kan winter, berarti di selatannya summer. Jadi kita mulainya waktu itu summer di sini Amerika Selatan. Sekarang mengejar, jadi istilahnya perjalanannya dari summer ke summer. Oh iya. Nah, cuma sekarang kan karena ketahan jadinya sekarang saya kena winter di sini jadinya. Sekarang lagi winter. Ini lagi 7 derajat nih, lagi 6 derajat di sini. 6 derajat Celcius gila. Iya. Enggak motoran kemana-mana dong gitu. ya? Kalau kayak gitu ya? Kalau ada juga sih yang motoran delivery ya. Ada orang delivery kan pakai motor tuh. Aduh, jaketnya udah tebal banget tuh. Berapa gitu. Lapis? Ratusan. Mas, cerita-cerita dong Mas, gimana sih kok lu awalnya bisa jadi content creator, touring, apa segala macam. Background pendidikan lo apa? Kuliah lo apa? Kalau saya sih dulunya berkecimpung di dunia pariwisata ya, di sama dong. Travel industri di Bali. Jadi saya dulu pernah bekerja di sebuah hotel di Seminyak selama kurang lebih 7 tahun. Nah, apa jadi ya, tahulah kalau perhotelan di saat orang libur kita kerja, di saat low season baru kita boleh ngambil libur. Cuma karena Bali tetap aja Bali ya. Banyak libur kan, maksudnya orang banyak berlibur gitu, jadi aduh susah banget dapat cuti. Nah di situ saya manfaatin menabung karena di sisi lain saya juga suka dengan sepeda motor ya, suka keluyuran lah, naik motor keliling-keliling dulu, keliling Bali, antar kota dulu, lama-lama antar provinsi. Lama-lama kok penasaran nih antar pulau gede nih, ke Sumatera, ke mana ya, Sumbawa. Akhirnya di 2013 itu saya memutuskan keliling ASEAN dulu pakai motor kecilnya saya. Motornya masih 150 cc. 150 cc lu keliling ASEAN lu yang benar. ASEAN dulu. Tuh, itu perjalanan paling paling seru waktu itu karena memang nggak ada apa-apa yang saya harus preparasi, memang seadanya waktu itu ya. Berhasil juga gitu. Itu pertama kali lu keluar negeri gitu, apa Mas, agak deg-degan gitu atau preparationnya yang paling sulit atau apa gitu? Kalau preparasinya nggak terlalu istimewa ya, karena kan saya dulu backpackeran juga ya. Tahu sedih lah kalau orang backpackeran udah tahu lah mau tidur di mana. Cuma agak ribet mau jaga di motor biar nggak dimalingin orang gitu. Jadi mau nggak mau aku harus tidur di samping motor, kadang di mana ya, pom bensin di Thailand contohnya. Pernah tuh tidur di bangku, tapi di sebelahnya aku parkirin aja tuh motor, naikin di trotoar daripada hilang kan semalaman gitu. Ya gitu-gitu sih. Jadi ada tanggung jawab tambahan nih untuk menjaga si motor. Kalau hilang kan waduh, jadinya bukan lagi bermotor nih, jalan kaki. Iya. Terus ini Mas, apa namanya, ada kendala nggak sih yang berarti gitu pas lu dari seseorang yang bekerja di hotel terus quit and then lu jadi content creator gitu, ada kendala yang berarti nggak sih Mas? Kendala, iya sih banyak kendalanya. Awal-awal itu kayak apa ya istilahnya, kita kan berusaha untuk tetap survival ya. Di dalam hal ini kan finansial ya, bagaimanapun kan habis tuh uang kalau kita
kegiatan kayak gini kan habisin uang sebetulnya ya. Iya. Akhirnya tuh saya udah resign waktu itu tahun 2014. Terus saya harus muter otak nih, gimana nih biar bisa jalan passionnya aku nih, proyeknya aku nih. Jadinya kita harus pinter-pinter kreatif aja sih. Saya coba buat proposal, cari sponsorship. Akhirnya disponsorin juga perjalanan-perjalanan saya, yaitu bisa sampai saat ini yaitu sumber finansialnya dari sponsor juga. Selain jadi influencer tadi lah, pada akhirnya kan saat ini dunia YouTube, dunia digital lah ya, benar-benar dibutuhkan kan. Nah, di saat itu saya sudah punya konten yang melimpah gitu. Itu berat nggak sih Mas lu pas ngambil keputusan, oke, gue ingin keluar dari kantor demi passion gue, itu berat nggak Mas? Ini pasti banyak anak-anak yang masih usia-usia nanggung nih pada nonton nih, kira-kira gue ngikutin kata orang tua apa kata gue sendiri ya gitu. Kalau keluar dari comfort zone ya, keluar dari zona nyaman ini, berat banget karena waktu itu aku udah berkecimpung di dunia pariwisata itu udah lumayan ya, 7 tahun, udah benar-benar tahu lah ya. Kerjanya seperti apa kan udah kebayang. Cuma mau ninggalin itu kan ada rasa takut ya. Iya. Kadang-kadang nanti kerja ke depan dapat lagi nggak ya yang sama nyamannya gitu, atau enggak sumber keuangan dari mana nih gitu. Tapi ya itu karena dulu itu kita dituntut untuk kreatif ya. Sambil touring, sambil kita buat konten gitu ya. Membangun konten untuk YouTube, untuk dulu baru-baru buka Instagram juga, aku masih belum seramai sekarang sih. Followernya baru ratusan gitu. Tapi saya ada keyakinan gitu. Kayaknya sih nggak banyak orang yang melakukan hal kayak gini, pasti suatu saat akan setidaknya dikenal banyak orang sampai dikenal perusahaan. Maksudnya corporate gitu. Ya udah berhasil juga ternyata, tahun demi tahun kita maintain konten, terus konsisten ya kita posting tentang keindahan alam sama bermotor gitu. Ya udah makin hari makin kita banyak dihubungi perusahaan-perusahaan untuk direkrut jadi influencer atau bahkan jadi brand ambassador gitu. Nah dari situlah saya merasa wah ada ini nih, ada masa depan nih gitu. Ada masa depan di bidang kayak gini ternyata. Sehingga sekarang boleh dikatakan ini udah menjadi profesi. Jadi kalau misalkan ini profesinya apa masih KTP itu? Profesinya pengangguran abadi. Jadi ini memang benar-benar udah kategori full time traveler ya kalau dikelaskan gitu ya. Full time traveler ya. Gitu. Bukan sebagai biker lah. Enakan disebut sih kalau di dunia YouTuber konten kreator, tapi kalau ketemu orang langsung, pekerjaan kamu apa? Full time traveler. Wih, sombong amat. Kesannya kayak ngabis-ngabisin duit gitu ya. Dipikir ini ya, anak sultan ya. Anak sultan. Sultan Bintaro ya, dengar ini. Mas, nih, gue mau nanya deh, kan pas lo riding nih dari Chili itu sekarang di Argentina, terus mengetahui nih sekarang ada pandemi COVID-19 ini nih, di lockdown. Lu nyangka nggak sih? Terus terganggu nggak sih schedule-nya? Iya, ini kan benar-benar musibah yang kita semua nggak nyangka ya. Jadi gini. Awal-awalnya sih kita waktu terbang ke Amerika itu kita udah tahu, waktu kita transit di Malaysia, itu udah ketat banget pakai masker. Terus. Tapi kan kita nggak nyangka ya, karena kan kita berpikir ini Amerika jauh dari pusat wabahnya waktu itu ya, di Asia ya, di Cina. Wah ternyata juga sampai sini juga tuh pandemiknya. Jadi ya ini salah satu penghalang perjalanan kita. Cuma ya kita nikmati aja. Pertama jadinya sih waktunya molor. Nah itu tuh kendala waktu tuh jadinya mundur nih. Jadinya saya harus selesain ke Alaska, nunggu summer tahun depan lagi. Jadi nunggu 1 tahun lagi saya. Lama banget ya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa sih ya molor. Nah di saat molor gini saya harus putar otak juga nih. Jadi saya harus buat banyak konten nih, mumpung lagi diam-diam gini kan, saya putar ulang, kelola ulang video yang ada, atau enggak aku jadi kayak
melakukan plan B gitu, menyiapkan plan B untuk projectnya saya ini. Jadi plan B-nya udah punya sih, cuma nanti saya nggak bisa bocorin di sini. Ya. Tapi tenang aja, nanti dalam waktu 1, 2, 3 bulan ke depan akan ada jalur baru lah ya di perjalanan kita. Jalur yang Oh, nggak disangka-sangka orang gitu. Kok lewat situ ya gitu. Jadi oh, kita asik udah nih. persiapkan matang-matang untuk bisa lewat satu area yang mungkin orang-orang jadi kaget sendiri. Wih, bisa lewat jadinya. Oh, berarti ada change route gitu berarti ya maksudnya ya? Bisa, iya, Chen. Karena kan untuk menunggu 1 tahun lagi lama banget ya. Nanti kita harus Oh, pilih tempat untuk kita diam lama buat konten banyak. Yaitu di tempat harus cari negara tropis. Gitu. seru banget. Heeh. Mas, mau nanya dong, status lu berarti di Argentina tuh apa Mas? Imigran atau tetap turis? Turis Perizinannya saya. gimana tuh? Turis. Cuma kita dapat kelonggaran. Karena ini kan saya udah lewat visa ya. Status apa ya? Visa saya udah expire. Cuma karena ada pandemi ini, otomatis sama pemerintah nggak ada penalti gitu. Oh, itu free of charge berarti? Iya, jadi kita nggak ada penalti atau nggak bayar apa ya, overstay, nggak bayar overstay. Sama sekali. Iya, jadi kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Karena kita mengikuti, otomatis visanya kita kayak bolehlah tinggal walaupun udah overstay, nggak ada penalti gitu. Lu udah Cuma get kalau in udah touch keluar sama udah nggak ini? boleh masuk lagi. Udah get in touch Kalau udah sama keluar nggak KBRI bisa belum masuk. Mas? Iya, sudah. KBRI mah udah kita kabarin dari awal-awal sebelum ke Argentina, kita udah email. Oh, Mereka udah kunjungin saya juga di sini udah 8 kali ya. hmm. Udah kunjungin. Karena ke tempat saya ini nggak jauh, cuma 3 kilo dari KBRI Oh, di deket sini. ya? Kalau Apa emang Jakarta carinya kayak yang saya, deket-deket situ Mas? iya sengaja deket-deket kalau ada apa-apa kan. Jadi istilahnya kalau di Jakarta saya tinggalnya di daerah Semanggi lah. Oh, Sedangkan KBRI-nya kan di Kuningan ya. Jadi agak deket-deketan gitu. oh. Nah, cuma Terus, saya kalau udah keluar negara ini sudah nggak bisa masuk lagi. Karena kan eh, visanya udah expire gitu. terus SIM tuh gimana tuh Mas? SIM ya, SIM aman. Izin motor di Argentina panjang banget dikasih sampai akhir tahun. Woi. izin izin tinggal motor di sini Oh, lama ya? aman-aman. Jadi ada surat izin tambahan. Oh, terus yang apa yang lu kan kalau misalkan mau keluar negeri kan harus siapin karnet di pasar atau segala macam tuh ke ini Iya, ya. Nah, itu karnet, gimana tuh Mas? SIM. Kalau karnet IMI pusat, Hmm. ngurusnya di IMI pusat. Nanti peraturannya bisa kita cek di imi.co.id. Nanti kalau saya kasih tahu mungkin peraturannya berubah kali ya. Nanti nggak sama lagi. Kalau yang lebih mudah sekarang ini bro, SIM internasional. Kalau dulu kan harus ke MT Haryono tuh. Iya yang itu. Kasian tuh orang dari Papua harus terbang. Tapi sekarang udah dipermudah, udah ada online. Jadi kita aplikasinya online aja. Udah nggak perlu datang ke Enak ya. Jakarta gitu. Oh, gua kira tuh semua provinsi punya masing-masing. Enggak ya? Oh, nggak ada. Kalau provinsi hanya mengeluarkan SIM nasional, SIM C. Kalau mau internasional harus datang ke Korlantas Mabes Polri di MT Haryono itu Yang waktu itu. kantornya. Mahal nggak sih Mas bikin SIM kayak gitu? SIM-nya 250 ribuan deh, cuma 15 menit selesai, nggak ada tes langsung. Oh, wah Tapi cepet lah ya. tapi persyaratannya harus lengkap, kalau nggak diterima gitu persyaratannya. Oh, oke oke oke. Nah, gampang sih buat itu gampang. Ini lu punya SIM Gitu. nasional dulu lah ya. Harus punya SIM itu, baru ajukan ke IMI untuk karnet karena harus punya SIM itu dulu baru dapat karnet. Oh, I see. Jadi sekali orang ke Jakarta udah 1 kali ngurus semua. Oh, Coba I kalau see. IMI bisa dari daerah mana aja bisa. Bisa kita via online kalau IMI. Untuk dapatin karnet nggak perlu datang ke Jakarta. Bisa kita email-emailan dengan staf pusatnya gitu di imi.co.id itu. Jadi nggak perlu kan. Kalau yang di luar daerah, masa harus bawa motornya untuk diinspeksi, kan cukup di foto-foto aja motornya. Itu dia ada kategorinya gitu nggak sih Mas? SIM ini untuk motor yang apa gitu?
Nggak ada kategorinya. Yang penting suratnya tembus, nomor rangka, nomor mesin, tipe motornya sesuai. Bukan Oh. motor bodong istilahnya ya. Walaupun STNK udah mati, belum kita ini, yang penting surat asli, motornya juga asli gitu. 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 Ini kira-kira makan malam apa Mas di sana Mas? Aku pengen nanya menu makan Oh, lu nih kalau di sana nih apa aja? kita nih kalau masak sendiri umum lah ya. Bayam, ayam, ada beras juga. Kangen sambal nggak lu? Kadang-kadang buat sambal, akhirnya kita pesen sambal ini Thailand, Emang sambal sama? botolan. Mirip-mirip lah ya. Nggak sepedas Indonesia, manis-manis gitu. Cuman ini kalau bosen kita kadang-kadang pesan delivery juga, Hmm. kayak Chinese food atau enggak junk food gitu. Kalau bosen masak ya istilahnya ya. Gitu. Kangen masakan Indonesia nggak Mas? Wah berat tuh pasti tuh Wih, ya. kangen banget nih. Apa Cuma rendang? pernah Ibu Dubes ya KBRI datang ke sini bawain opor. Wih, Wih. terobati. Jadi dibawain opor waktu itu. Terus. Ya udah, kita nikmati aja. Waktu itu pas hari Idul Fitri. Nah, Oh iya. duta besarnya datang ke sini bawain opor. Gitu. Oh, pasti Mudah-mudahan ini kan ada kurban ya, siapa tahu ada telepon pahat. lagi dari KBRI. Bawain ini ya, rendang apa-apa kali. Gitu. Jadi tapi insya Allah survive lah ya Mas di sana ya. Iya, ini mah aman gitu kan. Lu ada imunitas nggak Mas? Imunitas finansial dari KBRI? Oh, bantuan dana gitu atau ini. Oh, di sini kita dapatnya bantuan sembako. Jadi saya sudah 6 kali ya kalau dapat sembako. Oh 6 kali dapat Gitu. sembako. Semua warga Indonesia, mau dia turis, mau yang mahasiswa atau yang ada tuh ABK gitu loh, ABK kapal pesiar juga dapat mereka. Jadi semua di sini yang Indonesia melapor ya, kalau nggak melapor salah Dapat lah ya. sendiri gitu. Ya, kita dapat sembako gitu. Nah, ya, satu hal lagi yang mau gue tanya nih. Terserah mau jawab apa enggak, tapi gue ingin tahu pihak sponsor gimana Mas? Pasti ada. Kalau sponsor awalnya kan program ini harus selesai akhir tahun ini ya. Ya. Cuma karena ada pandemi ini, otomatis semua apa ya istilahnya kerjasamanya kita perpanjang sampai benar-benar finish tahun depan. Pokoknya sampai kayak finish. Hasil perjalanan laporannya saya harus sampai di Alaska gitu. Nggak boleh ada kata menyerah. Mau kita lewat jalur A, jalur B, yang penting saya harus sampai Alaska. Karena kan itu perjanjiannya kan, harus Argentina sampai Alaska gitu. Jadi ya molor cuma semua pihak saling mengerti kok. Karena kondisi pandemik ini kan semua juga bermasalah ya. Gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau hubungan dengan sponsor nggak ada masalah, cuman perjalanannya jadi ini mundur lama. Ya, 1 tahun mundur berarti ya kurang lebih. Jadinya harusnya finish. Harusnya aku Oktober ini udah finish. Akhirnya ya aku harus tunggu sampai Mei tahun depan. Septemberan inilah. Harusnya 2 bulan lagi aku finish. Cuma ya nunggu. Berarti lu rencana jalan kapan nih? Lanjutin. Mungkin 1 bulan lagi kali ya. Baru 1 bulan lagi ya. lanjut jalan. Iya. Dengan rute yang katanya akan baru itu ya? 1 bulan lagi mungkin border udah dibuka kali. Kalau dengar-dengar berita di sini awal September mungkin udah buka border negaranya, ya udah bisa gas lagi. Amin, semoga lancar-lancar semua. Oke. Terus ini dong Mas buat teman-teman menghadapi pandemi ini tips and tricksnya nih dari lu sendiri kan sedang di luar negeri dan Lord survive. Kasih semangat dong ke teman-teman penonton. Anjay. Jadi buat yang nonton, yang suka traveling tentunya ya. Mungkin kalau saat ini kita agak batasi diri dulu ya, mau ke sana nih. Aduh, sekarang kan lagi rame tuh orang-orang main ke kemana ya yang bisa ngeliat awan gitu, di atas awan gitu. Oh ya, gunung itu ya. Ya. Mungkin kita kan kalau rame otomatis kan bukan lagi jaga jarak ya.
Mungkin kita lebih memilih tempat yang agak sepi kali ya, yang orang lain ke sana, kita coba pilih tempat yang jarang dikunjungi orang untuk biar bisa lebih menjaga keselamatan kita dan lain kan. Ya. Di satu sisi sih mungkin kepada teman-teman yang pastinya udah punya YouTube channel atau akun Instagram ya, atau bahkan TikTok, bisa jangan selalu capek untuk buat konten gitu, konten-konten yang bermanfaat. Siapa tahu kan dari konten itu kita bisa kita garap lebih serius lagi, siapa tahu bisa jadi sebuah ini ya. Sebuah pemasukan lagi. Tiba-tiba kita ini kan, orang kan nggak nyangka, tok saya ditawarin untuk di endorse ya, cakep gitu. Jadi mungkin lebih kreatif kali ya kepada muda-mudi yang suka berkreasi di dunia internet ya. Dan jangan patah semangat gitu untuk buat konten. Siapa tahu kan dari konten itu bisa membuka ruang rezeki ya. Ruang rezeki. Tapi kan gue nyanyi ya Mas ya. Sekarang tuh susah banget lagi Mas cari job gitu ya buat orang-orang yang kerja di bidang seni gitu, kayak musisi gitu, itu agak-agak susah juga sih. Makanya harus adaptasi ya. Kayak kita lihat kan artis sekarang kan udah pindah haluan jadi YouTuber semua nih. Karena kan job di TV kan lagi sepi kali ya. Nah, rata-rata sih semua jadinya pindah ke dunia digital gitu. Bahkan untuk acara bercocok tanam pun bisa dijadiin konten gitu. Kenapa kita nggak bisa gitu dengan istilahnya kayak kelebihan yang ada di diri kita gitu, kita bisa garap untuk dijadiin konten yang bermanfaat entah di YouTube, di TikTok atau di mana gitu. Iya sih ya, memang jadi orang harus di-push untuk selalu adaptif ya. Iya, biar bisa tetap ini kreatif gitu. Pokoknya ya udah. Bahkan acara mukbang aja bisa jadi konten yang seru ya. Iya, itu gue juga penasaran tuh. Orang sih nyuruh aku mukbang di Argentina, cuma aku agak kurang pede tuh kalau mau mukbang sini gitu. Gue pede motoran ya Mas? Iya, jadinya udah pindah haluan, aku udah bukan lagi motoran, malah mukbang gitu. Kan jadinya It's Story, nggak Will Story lagi. Iya, It's Story jadinya. Mas, lu berapa tahun sih Mas konsisten di dunia konten ini? Dari 2014 Saya udah dari 2010 ya. 10 tahun pas berarti nih. Udah 10 tahun. Dan semua ini kita edit video itu semua otodidak ya, kita belajar sendiri. Ngedit video, jadi pilot drone gitu. Sampai angle-angle-nya kita belajar dari YouTube lah. Lihat orang-orang yang udah pinter, kita coba. Kalau nggak salah tuh Mbak Lilis emang basicnya foto ya waktu itu? Fotografi. Iya kan ya? Tapi kan untuk menggarap sebuah video yang bisa dipakai di corporate kan nggak gampang ternyata, karena kan namanya udah corporate ya, dia punya standar tersendiri ya, dan punya taste-nya masing-masing ya. Dan banyak, nggak boleh ini nggak boleh itu, kita harus melengkapi apa yang mereka minta. Itu ternyata sesuatu yang gampang diomongin tapi pas di lapangan tuh susah banget tuh mau dilaksanakan. Kalau Indonesia kan kadang-kadang gampang. Pas kita di lapangan, buset, susah banget dapat yang sesuai dengan yang perusahaan mau gitu. Contoh spesifik deh Mas, misalkan apa gitu? Yang perusahaan misalnya mau tapi gini, susah eksekusinya. Ada salah satu daerah misalnya ya, kita kan mantau di internet, keren banget tempatnya ini. Kita masukin sebagai destinasi untuk satu produk corporate yang kerja sama aku, harus buat video di situ. Pada kenyataannya itu tempatnya nggak sesuai harapan kita, ramai sama orang atau rusak gitu. Enggak mendung. Akhirnya kita atau mendung, kita akhirnya ekstra tinggal sampai berhari-hari ya untuk nunggu cuaca yang bagus, sampai untuk menunggu orang-orang itu belum datang ke tempat itu, kita bangun subuh-subuh gitu untuk ngambil shoot pertama itu. Gitu. Jadinya tadinya mungkin kita berpikir paling kan 1 hari selesai. Jadinya 1 minggu baru selesai. Serius? Di daerah mana Mas contohnya Mas? Dulu di
Pernah di Timor Leste, pernah tuh. Dan di Flores dulu, pembuatan video di Flores itu ternyata makan waktu di transportasi ferry, kan telat-telat tuh ferry. Baru ternyata cuaca gitu. Jadinya molor-molor di situ. Tapi hasilnya sih, kalau kita benar-benar capek ya, hasilnya sih nggak menipu hasil ya, capek nggak mengkhianati hasil jadinya ya. Iyalah. Terbayar lah. Gitu. Di sana cerah ya Mas kayaknya ya hari ini? Di sini cerah ya, cerah banget. Tapi dingin banget. Masih 6 derajat ya kayaknya ini. Mana ya handphone? Nggak kemana-mana dong ya? Kalau 1000 kilometer ke selatan itu ketutup salju semua. Serius? Kalau di sini masih dinginnya doang. Berarti di Chili udah ini dong Mas ya? Udah saljuan ya? Udah winter, saljuan tebal. Kemarin sampai Menara Sutet tuh roboh di sana karena saking bukunya kan minus 15 apa ya di berita kemarin keluar. Minus berapa? Minus 23. Itu daerah yang kita lewatin. Lu gak mungkin motoran lah ya, minus 23 gitu ya? Iya. Ada teman kita yang motoran yang bawa anjing itu. Akhirnya dia terkurung di satu kota di selatan. Karena nggak bisa kemana-mana. Ada lagi saljuan semua. Untung kita udah di sini. Kalau udah di sini aman. Masih bisa jalan-jalan. Di sini masih bisa jalan-jalan, masih aman ya, nggak ada salju, nggak cuma dingin doang sih. Cuma dingin doang ya. Kalau kita udah nyampe Ekuador, Kolombia, Argentina Utara itu iklimnya mirip Indonesia ya kalau di situ. Amerika Tengah berarti ya? Amerika Tengah gitu, iklimnya 2 negara lagi lah dari sini, 2 negara ke atas, udah iklimnya mirip Indonesia. Oh gitu. Iya udah tropical country setelah ya. Peru ya. Mas kasih bocoran Peru dong Mas. Abis ini kira-kira kemana Mas? Wah gue kepo juga jadinya nih. Oh iya. Kalau bocorannya kita abis ini kita mau ke Bolivia. Bolivia. Jadi kita harus buat konten di Bolivia sama Peru sih. Sebelum kita lanjut untuk ke tadi yang saya bilang ada rute terbaru kita yang harus kita lewatin gitu. Wih asik banget. Jadi ada PR di 2 negara itu buat konten gitu. Berapa lama Mas kira-kira akan di Bolivia dan Peru? Kayaknya masing-masing 1 bulan kali ya, 2 negara itu. Pokoknya sesuai dengan masa visa kali ya. Biasanya sih ya kita 1 bulan sih kayaknya di 2 negara itu. Gitu. Masih 40.000 kilometer lagi menuju Alaska. Habis ini ke Bolivia dan ke Peru. Semoga semuanya sehat-sehat ya Mas. Motor, balilis, lu dilindungi Allah Subhanahu wa taala deh. Pokoknya semua sehat. Tetap semangat ya Mas bikin kontennya. Udah subscribe channel lo. Yoi. Thank you banget ya Mas. Nanti kita ketemu lagi. Iya, sama-sama. Iya, terakhir kita ketemu di Gandaria City, lu ingat gak? Yang di bawah itu ya, yang lagi nunggu Lilis belanja itu. Iya. Ya mungkin bisa janjian lagi ngopi-ngopi di mana gitu pas udah pulang ya. Iya. Kita ketemu lagi. Nih. Ya. Lu kasih gua stiker waktu itu. Jadi iya. Mantap. Di dompet gua. Sip deh. Yuk, makasih banyak. Nanti kita jumpa pas udah di Indonesia lagi gitu. Siap. Segera pulang ke Indonesia ya Mas. Iya. 1 tahun lagi. Oh bang. Tapi kan nanti banyak cerita ya bro. Iya lah pasti. Tahun kemudian. Lu nyampe gitu. Alaska summer berarti? Dingin lah ya? Harus summer. Tetap dingin lah ya? Summer tetap dingin-dingin kayak di Dieng lah kalau dilihat kondisinya ya. Kayak di Dieng. Iya. Ya udah Mas. Betul. Thank you ya, sehat-sehat ya Mas. Terima kasih. Yuk. Dadah. Ya, jadi gitu guys. Jadi Mas Mario sekarang masih di Argentina. Buat teman-teman tadi yang suka touring, mungkin kita bisa mulai lebih selektif untuk pilih tempat wisata yang ingin kita kunjungi, kayak tempat-tempat yang nggak terlalu rame gitu. Kalau misalkan butuh banget refreshing. Tapi kalau misalkan enggak, just stay at home, oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Takut.